Bubble, kembali lagi bersama aku Ari. Gak bosan-bosan ya tentunya. Di video kali ini akhirnya kita bisa melihat lebih dekat mesin Nano Bubble. Nah, di samping kanan kiri aku sekarang sudah ada dua mesin Nano Bubble. Dan hari ini aku bakalan jelasin fungsi dari setiap tombol yang ada di Nano Bubble. Nah, video ini bakalan penting banget buat teman-teman yang berkeinginan untuk beli mesin Nano Bubble atau mempergunakan mesin Nano Bubble untuk aplikasi apapun. Yuk simak lebih dekat. Pertama aku bakalan jelasin alat yang pertama dulu, namanya itu Nano Bubble Fresh Water. Tapi kalau kalian beli alat ini, pastikan kalian pertama tuh dapat cord ini ya, karena kalau nggak bisa nyala. Jadi sebelum kita nyalain mesinnya, kita harus menyambungkan mesinnya ke electricity atau listrik dulu ya. Bagian kanan mesinnya itu ada colokannya gini. Terus biasa ya, kita colokin dulu. Terus ini dicolokin aja ke power gitu, ke mesin lagi ke electricity. Nah, kalau udah nyala, dia tuh nggak bisa langsung nyala gitu aja abis dicolokin. Tentunya kayak TV, kita harus tekan tombol yang namanya itu switch power on off. Jadi di sini udah ada keterangannya switch power on off. Jadi kalau misalkan kalian ke kiri muternya itu on. Nah, kalau mau matiin itu ke kanan sini ya, maksudnya kananku. Nah, habis itu setelah itu udah misalkan on, baru kita, kalau on itu artinya mesinnya itu dalam keadaan hidup. Mesinnya ini hidup ya, tapi tidak beroperasi atau tidak berjalan. Nah, untuk bisa mengoperasikannya kita perlu men-switch ataupun menekan kasih muter tombol start. Nah, ini namanya tombol start. Ini start kalau misalkan sama sih, kalau ke kanan dia off, kalau ke kiri dia on. Jadi kalau ini udah on, terus nanti di sini bakalan, kalau udah on ada di sini tuh ada nyala timer, terus keterangan waktunya tuh ada di sini. Terus ada ini namanya aerator untuk menyalakan aeratornya. Jadi sama nih, kalau misalkan ke sini tuh ke kiri itu on, kalau ke sini tuh off. Jadi fungsinya itu untuk nyalain aerator atau sistem udaranya. Nah, di sini ada indikator lamp. Jadi di sini kalau misalkan udah nyala, dia tuh bakalan nyala nih warna hijaunya ini gitu. Terus ini ada flow meter. Kalau misalkan udah nyala, dia tuh bakalan nunjukin flow ataupun kecepatan airnya itu kecepatan flow-nya itu berapa gitu. Jadi di sini tuh ada misal nanti dia bergerak ke angka 0,4 ml per menit gitu. Nanti dia bakalan naik ke atas nih, ada yang kecil ini nih bakalan naik atau turun. Jadi kalau misalkan kita matiin, dia bakalan turun gitu. Jadi ini udah ya. Kalau mau matiin sama juga ke kananin aja semua. Kalau ini berarti kan udah kan aeratornya itu tergantung sih kalau kita perlu aerator atau enggak. Nah, kalau misalkan start, kalau kita mau matiin, ingat startnya ini dimatiin dulu. Berarti dia udah nggak beroperasi lagi kan, tapi masih on, tapi masih hidup gitu mesinnya. Nah, kalau mau matiin, ingat yang ini dan diputus ataupun dicabut ininya dari electricity supaya hemat listrik ya. Hitung lagi, sebenarnya ada satu bagian kecil yang warna biru ini yang di atas dari penyambung kabel ke listrik itu ya. Yang ini tuh namanya ini tuh fungsinya untuk tempat masuk dari gas yang kita inginkan ada di dalam air. Misalkan kalau misalkan kita ingin di stok oksigen yang tinggi dan ternyata air yang masuk atau air murninya, air asalnya itu tidak memiliki oksigen yang cukup, maka kita memerlukan tambahan oksigen yang datang dari tabung oksigen gitu. Atau oksigen generator. Atau kalau misalkan kita ingin ozonisasi, berarti gasnya itu diganti menjadi gas ozon. Jadi dan untuk penyambungnya itu di sini nih. Jadi nanti dari tabungnya itu ada selangnya, terus disambungin ke bagian kecil ini. Nah, jadi perbedaannya apa sih sama Nano Bubble 400S? Nah, ini nih ada yang lebih besar. Cuma sebenarnya sih lebih ke tempat ataupun jangkauan penggunaannya aja sih. Kalau misalkan Nano Bubble Fresh Water ataupun Nano Bubble S400. Jadi perbedaannya tuh cuma ada di indikator untuk on off aeratornya. Misal kita udah tekan kayak gini on, dia bakalan nyala warna merahnya ini. Sedangkan di sini tuh nggak ada. Jadi itu aja sih perbedaannya.
perbedaannya. Cuma itu kan karena apa ya, vendor itu kadang-kadang atau perbedaan yang mungkin sebenarnya di pengguna nano bubble fresh water ini nggak perlu terlalu memperhatikan dari aeratornya sendiri, jadi nggak terlalu perlu untuk aerator indikator. Nah, selain itu perbedaannya tuh ada di bagian belakang ya, samping kanan dari mesin ini nih. Nah, kalau nano bubble ini kan sebenarnya menambah memecah gelembung dalam air supaya menjadi dissolved oksigen. Jadi ini air biasa tuh masuk di sini nih, inputnya ke sini, sama airnya masuk dulu ke sini, air biasa ya. Terus keluarnya di sini dalam bentuk air yang sudah memiliki dissolved oksigen yang lebih tinggi. Jadi ini ingat ya teman-teman ya, kalau di bawah itu input, jadi masuk dari bawah, keluarnya di atas, outputnya itu dari atas dan sudah menjadi air yang memiliki tingkat oksigen atau dissolved oksigen yang lebih tinggi. Kalau gas inlet ataupun penyambung untuk gas generatornya itu sama sebenarnya, tapi input outputnya nih, kalau misalkan di S400 ini air yang masuk itu dari sini nih, tapi keluarnya itu di bagian yang berbeda, maksudnya di sisi yang berbeda. Kalau inputnya itu di sisi kiri, outputnya itu di sisi kanan di sini. Jadi air yang keluar nanti dengan kandungan gas yang lebih tinggi itu berada di sini. Jadi seperti itu. Selain itu mungkin perbedaannya sih nggak banyak ya. Dari bahan juga sedikit berbeda. Itu karena dari bahan dan hasilnya ya. Kalau misalkan S400 ini memiliki jangkauan yang lebih luas, jadi dia itu nanti memecah oksigennya itu nilai oksigen, dissolved oksigen dalam airnya itu akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nano bubble fresh water ini. Tapi sama kok fungsinya untuk meningkatkan dissolved oksigen ataupun gas terlarut di dalam air. Oke, jadi sekian untuk konten kali ini. Sekian untuk konten tentang fungsi tombol dari mesin nano bubble. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan bahas mengenai penerapan ataupun penggunaan mesin nano bubble di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi tunggu konten selanjutnya ya. Bye!